Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan Thomas Lembong. Atas putusan tersebut, penetapan tersangka dianggap sah dan proses hukum Lembong berlanjut. Hakim menyatakan termohon dalam hal ini Kejaksaan Agung telah dapat membuktikan sehingga alasan permohonan pra-peradilan yang diajukan pemohon dalam hal ini Tom Lembong patut ditolak. Namun pihak Tom Lembong masih dapat mengajukan bantahan, terlebih jika pihak pemohon merasa tidak melakukan hal yang menjadi sangkaan oleh Kejaksaan Agung. Tom Lembong yang menjabat sebagai Menteri Perdagangan dari 2015 hingga 2016 ditetapkan sebagai tersangka impor gula oleh Kejaksaan Agung yang diduga merugikan negara sebesar 400 miliar rupiah. Dalam provisi menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh pemohon untuk seluruhnya. Tentang eksepsi menolak eksepsi termohon untuk seluruhnya. Tentang pokok perkara, 1. Menolak permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil. Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 November 2025 oleh kami Tim Agung Sarjana Hukum Komisi Hukum sebagai hakim pra-peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari yang menangkan juga oleh hakim tersebut dengan dibantu Wijan Meresa Wanita Pengganti Pengadilan Jakarta Selatan dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan juga oleh kuasa termohon. Sejumlah emak-emak kecewa dengan putusan sidang pra-peradilan terkait kasus hukum yang menjerat Tom Lembong. Mereka meyakini Tom Lembong tidak bersalah dan menginginkan keadilan ditegakkan. Kelompok emak-emak ini tak kuasa menahan kekecewaan terkait putusan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak gugatan pra-peradilan Tom Lembong sebagai tersangka korupsi impor gula Selasa siang. Mereka sengaja datang mengikuti jalannya sidang pra-peradilan untuk memberikan dukungan kepada Tom Lembong. Benar perlakuannya di penjara. Nah, kita tunggu perlakuannya adil. Suasana di ruang sidang sempat memanas dengan teriakan kekecewaan kelompok emak-emak ini. Mereka meyakini Tom Lembong tidak bersalah dan menginginkan keadilan ditegakkan. Yakin sekali pra-peradilan yang diajukan ini pasti akan ditolak. Karena apa? Karena ya tadi itu mekanisme tata cara sudah kita lampaui semuanya. Nah, terkait masalah pokok perkara, ya, nanti ayo kita buktikan sama-sama di persidangan. Yang pertama. Yang kedua, kami mungkin pada kesempatan ini kita sampaikan ya, seolah-olah kami ini kayak mengkriminalkan orang. Tapi tahapan-tahapan itulah yang kita lakukan. Dan fakta-fakta itu diterangkan semuanya bukan oleh kita, tetapi oleh alat bukti yang ada. Ya, oleh alat bukti yang ada. Nggak mungkinlah kami mengkriminalkan, kita ini sudah pada usia-usia tua seperti ini. Kita tahu selesai hidup ini akan kemana. Kita tahu sekali dan paham sekali tentang itu. Pemirsa, Dirlantas Polda Metro Jaya mengatakan penyebab kecelakaan beruntun di Slipi bukan karena rem tidak berfungsi, namun sopir truk mengantuk. Untuk kepentingan penyelidikan, sopir truk telah ditangkap dan diperiksa di Subdit Gakum Polda Metro Jaya. Kamera CCTV dan dashcam warga merekam detik-detik terjadinya kecelakaan di lampu merah Slipi, Jakarta. Dari rekaman kamera terlihat truk ekspedisi dari arah Jalan Gatot Subroto melaju kencang di jalur kanan kemudian oleng hingga menabrak kendaraan lain yang ada di depannya. Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman mengungkapkan kecelakaan beruntun di Slipi bukan karena rem truk tidak berfungsi, melainkan karena sopir truk mengantuk. Dirlantas juga menjelaskan truk ini sudah melanggar aturan karena melintas di jam yang bukan peruntukannya. Berarti dia sudah melanggar daripada perjalanan tersebut. Dan tadi pada saat terjadi ke TKP yaitu di turunan Slipi, pada saat dari arah timur kendaraan ini sebetulnya sudah lampu merah, dan dari arah kendaraan Palmerah menuju ke arah Petamburan Huda Hijau, sehingga
karena tadi sudah saya tanyakan untuk sementara ini pengakuan supir dia mengantuk. Jadi dia menerobos lampu merah. Jadi dalam kondisi dia mengantuk. Sehingga kendaraan yang dari Alapar Merah menuju Petamburan yaitu ada 1 kendaraan wuling dan 6 kendaraan R2 terlibat dalam kecelakaan tersebut. Selain menyebabkan kerusakan kendaraan, kecelakaan truk ini mengakibatkan 2 orang tewas usai terlindas dan terseret truk. Sedangkan sopir truk sudah diamankan Subdit Gakum Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Sementara seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan kantor unit Laka Lantas Jakarta Barat. Seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan ke kantor unit Laka Lantas Jakarta Barat. Sementara itu, salah satu korban tewas dalam kecelakaan Slipi, Aryadi, disemayamkan di rumah duka di kawasan Setu, Cipayung, Jakarta Timur. Isak tangis mewarnai kedatangan jenazah korban. Suasana haru disertai isak tangis mewarnai kedatangan jenazah Aryadi, korban meninggal kedua kecelakaan truk tronton di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Istri almarhum bahkan sempat pingsan karena tak kuasa menahan kesedihan. Almarhum Aryadi merupakan salah satu korban tewas setelah tertabrak truk tronton. Almarhum menjadi korban kecelakaan saat hendak berangkat kerja di sebuah perusahaan jasa ekspedisi di kawasan Tomang, Jakarta Barat. Aryadi mengalami luka pada bagian kepala dan kaki dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Pelni, Jakarta Barat. Almarhum mengembuskan nafas terakhir setelah mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Pelni dan langsung disemayamkan di rumah duka di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, KP Dadang Iskandar yang menembak rekannya hingga tewas di Mapolres Solok Selatan, Sumatera Barat dipecat dari Polri. Dadang Iskandar kini ditahan dan menjalani proses hukum. Propam Polri menggelar sidang etik terhadap Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar di Mabes Polri Jakarta. Dalam putusan sidang etik, Dadang Iskandar dinyatakan dipecat dari Polri secara tidak hormat atau PTDH. Dadang Iskandar menembak rekannya hingga tewas, Anumerta Rianto Ulil Ansyar, kini ditahan dan menjalani proses hukum. Anggota Komisi Kombes Pol Hardiono SIK telah melaksanakan kegiatan sidang pada hari ini dengan menghadirkan 13 saksi dengan 5 orang saksi hadir di Mabes Polri, kemudian 8 orang saksi hadir secara virtual. Pada pelaksanaan sidang berjalan dengan aman dan tertib, lancar, dan tidak ada kendala suatu apapun. Dengan terduga pelanggar yang melakukan penembakan terhadap korban atas nama RUA dan mengakibatkan korban meninggal dunia. Untuk motif saat ini masih dalam pendalaman karena fungsi reskrim juga sedang berjalan prosesnya. Untuk sidang hari ini adalah sidang kode etiknya. Adapun pasal yang dipersangkakan adalah pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2023 tentang pemberhentian anggota Polri. Kemudian pasal 5 ayat 1 huruf B Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Sementara itu, Polda Sumatera Barat menutup aktivitas tambang galian C ilegal yang menjadi penyebab kasus penembakan perwira polisi di Mapolres Solok Selatan. 1 unit alat berat yang berada di lokasi tambang bersama 2 orang pelaku turut diamankan. Dari video yang beredar, terlihat sejumlah aparat kepolisian sedang berada di lokasi tambang. Terlihat juga gundukan galian C yang sudah diberi garis polisi.
Polda Sumatera Barat menyebut lokasi tambang berada di Batang Bangko, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan. Polisi telah menutup aktivitas di lokasi tambang galian C yang diduga menjadi latar belakang penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan pada Jumat lalu. Namun polisi belum mengungkap siapa saja pemilik tambang ilegal di kawasan ini. Kalau kasus galian C, karena kami juga masih mempercayakan Polres, biar saja Polres melaksanakan, kan tinggal proses penahanan, karena tersangka sudah kita tetapkan tersangka dan penahanan laporannya gitu ya. Dari dua orang itu. Ya. Polisi terus mendalami kasus ini guna mengungkap siapa saja yang terlibat dalam aktivitas tambang ilegal ini. Dari Solok Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, KP Dadang Iskandar yang menembak rekannya hingga tewas di Mapolres Solok Selatan, Sumatera Barat dipecat dari Polri. Dadang Iskandar kini ditahan dan menjalani proses hukum. Propam Polri menggelar sidang etik terhadap Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar di Mabes Polri Jakarta. Dalam putusan sidang etik, Dadang Iskandar dinyatakan dipecat dari Polri secara tidak hormat atau PTDH. Dadang Iskandar menembak rekannya hingga tewas, Anumerta Rianto Ulil Ansyar, kini ditahan dan menjalani proses hukum. Anggota Komisi Kombes Pol Hardiono SIK telah melaksanakan kegiatan sidang pada hari ini dengan menghadirkan 13 saksi, dengan 5 orang saksi hadir di Mabes Polri, kemudian 8 orang saksi hadir secara virtual. Pada pelaksanaan sidang berjalan dengan aman dan tertib, lancar, dan tidak ada kendala suatu apapun. Dengan terduga pelanggar yang melakukan penembakan terhadap korban atas nama RUA dan mengakibatkan korban meninggal dunia. Untuk motif saat ini masih dalam pendalaman karena fungsi reskrim juga sedang berjalan prosesnya. Untuk sidang hari ini adalah sidang kode etiknya. Adapun pasal yang dipersangkakan adalah pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2023 tentang pemberhentian anggota Polri. Kemudian pasal 5 ayat 1 huruf B Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Kita ke informasi dugaan penganiayaan oleh guru di Konawe Selatan pemirsa. Supriani, guru honorer di SD Negeri 4 Baito, menyatakan kesiapannya untuk kembali mengajar setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo memvonis bebas dirinya. Supriani, seorang guru honorer di SD Negeri 4 Baito, akhirnya divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan pada Senin 25 November 2024. Setelah melewati proses hukum yang panjang, Supriani menyatakan kesiapannya untuk kembali mengajar dan melanjutkan pengabdiannya sebagai pendidik. Kasus Supriani berawal 8 bulan lalu saat seorang wali murid yang juga anggota Polsek Baito melaporkan dirinya atas tuduhan penganiayaan terhadap anaknya. Tuduhan tersebut membuat Supriani harus menjalani penahanan di Lapas Perempuan Kota Kendari selama sepekan sebelum penahanannya ditangguhkan berkat dukungan dari keluarga besar Persatuan Guru Republik Indonesia Sulawesi Tenggara. LBH HAMI memberikan dukungan hukuman untuk membela Supriani dan memastikan keadilan bagi guru honorer ini hingga putusan bebas dari segala tuduhan. Sangat senang dan nggak sabar lagi ingin bertemu anak-anak di sekolah. Pesan untuk teman-teman seluruh PGRI, seluruh Indonesia ya, jangan takut jika ada kriminalisasi guru seperti saya, dan mudah-mudahan cukup sampai di sini saja kasus yang saya alami, tidak ada teman-teman lagi yang dapat masalah seperti saya.
Kasus Supriyani diharapkan menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya perlindungan hukum bagi guru dalam melaksanakan tugas serta menjaga kehormatan profesi guru sebagai pendidik bangsa yang bisa melahirkan anak bangsa yang lebih maju dan bermartabat. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Kebakaran melanda sebuah gudang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan BBM di kawasan Aloha Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. Kobaran api dengan cepat menghanguskan hampir 80% bangunan beserta isinya, seperti mobil bak terbuka hingga drum berukuran besar. Bahkan warga sekitar sempat mendengar 3 kali suara ledakan. Seorang pekerja dilaporkan terkena luka bakar. Menurut warga, kebakaran terjadi saat satu unit truk tangki menurunkan BBM di gudang tersebut. Diduga tersebut api rokok milik salah satu penjaga gudang. Sementara sopir truk tangki kabur dan menabrak palang kereta api yang berada di kawasan tersebut. Sekitar jam 3, ada rame-rame orang teriak. Yang terbakar apa nih Pak? Yang terbakar apa? Kayaknya minyak. Gudang ya? Ya, gudang. Kalau dari informasi yang kita tahu dari masyarakat, penyebab kebakarannya apa Pak? Sampai saat ini belum ada informasinya. Ada korban Pak? Korban tadi katanya ada 1 orang yang terbakar. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian setelah 7 unit mobil pemadam kebakaran dari Pemko Medan diturunkan ke lokasi. Sementara kasus kebakaran ditangani oleh pihak kepolisian. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Terjerat pinjaman online, seorang pegawai bank BUMN di Gianyar, Bali nekat menggelapkan uang nasabah hingga 3,2 miliar rupiah. Modusnya, pelaku membuat rekening baru dan menyetorkan uang nasabah ke rekening tersebut. TS, perempuan berusia 47 tahun ini, diamankan petugas Kejaksaan Negeri Gianyar, Bali. Pasalnya, pegawai salah satu bank BUMN ini nekat menggelapkan uang nasabahnya hingga 3,2 miliar rupiah. Alasannya, pelaku terjerat pinjaman online. Petugas yang merupakan petugas administrasi kredit beraksi sejak tahun 2018 hingga 2022. Modusnya, pelaku membuat rekening baru tanpa sepengetahuan nasabah dan menyetorkan uang nasabah ke rekening tersebut. Karena tidak mampuan dia membayar pinjol tersebut, dia mempunyai kemampuan di bidang perbankan yang dia gelutin, dengan terpaksa dia memanfaatkan itu untuk membayar pinjol itu, sehingga kerugian perbankan sampai 3,2 miliar. Kini pelaku masih diperiksa di Kejaksaan Negeri Gianyar. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumanggerat, iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan Thomas Lembong. Atas putusan tersebut, penetapan tersangka dianggap sah dan proses hukum Lembong berlanjut. Hakim menyatakan termohon dalam hal ini Kejaksaan Agung telah dapat membuktikan sehingga alasan permohonan pra-peradilan yang diajukan pemohon dalam hal ini Tom Lembong patut ditolak. Namun pihak Tom Lembong masih dapat mengajukan bantahan, terlebih jika pihak pemohon merasa tidak melakukan hal yang menjadi sangkaan oleh Kejaksaan Agung. Tom Lembong yang menjabat sebagai Menteri Perdagangan dari 2015 hingga 2016 ditetapkan sebagai tersangka impor gula oleh Kejaksaan Agung yang diduga merugikan negara sebesar 400 miliar rupiah. Dalam provisi menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh pemohon untuk seluruhnya. Tentang eksepsi, menolak eksepsi termohon untuk seluruhnya. Tentang pokok perkara, 1. Menolak permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah ini. Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 November 2025 oleh kami tim Agung Sarjana Hukum Komisi Hukum sebagai hakim pra-peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari yang menanggapi juga oleh hakim tersebut dengan dibantu Wijaya Esa, Wanita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dihadiri oleh kuasa pemohon
dan juga oleh kuasa termohon. Sejumlah emak-emak kecewa dengan putusan sidang pra-peradilan terkait kasus hukum yang menjerat Tom Lembong. Mereka meyakini Tom Lembong tidak bersalah dan menginginkan keadilan ditegakkan. Kelompok emak-emak ini tak kuasa menahan kekecewaan terkait putusan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak gugatan pra-peradilan Tom Lembong sebagai tersangka korupsi impor gula Selasa siang. Mereka sengaja datang mengikuti jalannya sidang pra-peradilan untuk memberikan dukungan kepada Tom Lembong. Benar kelakuannya di penjara. Nah, kita tunggu perlakuannya adil. Suasana di ruang sidang sempat memanas dengan teriakan kekecewaan kelompok emak-emak ini. Mereka meyakini Tom Lembong tidak bersalah dan menginginkan keadilan ditegakkan. Yakin sekali pra-peradilan yang diajukan ini pasti akan ditolak. Karena apa? Karena ya tadi itu, mekanisme tata cara sudah kita lampaui semuanya. Nah, terkait masalah pokok perkara, ya, nanti ayo kita buktikan sama-sama di persidangan. Yang pertama. Yang kedua, kami mungkin pada kesempatan ini kita sampaikan ya, seolah-olah kami ini kayak mengkriminalkan orang. Tapi tahapan-tahapan itulah yang kita lakukan. Dan fakta-fakta itu diterangkan semuanya bukan oleh kita, tetapi oleh alat bukti yang ada. Ya, oleh alat bukti yang ada. Enggak mungkinlah kami mengkriminalkan, kita ini sudah pada usia-usia tua seperti ini. Kita tahu selesai hidup ini akan kemana. Kita tahu sekali dan paham sekali tentang itu. Kembali di iNews Prime pemirsa, penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto, dan Pangdam Jaya Maijen Rafael Granada Bay meninjau kesiapan tempat pemungutan suara di sejumlah wilayah Jakarta. Salah satunya adalah TPS di Jalan KS Tubun Palmerah, Jakarta Barat. Tiba di TPS 22 dan 24 di Jalan KS Tubun Palmerah, Jakarta Barat, rombongan langsung berinteraksi dengan petugas TPS dan menanyakan kendala terkait kesiapan pencoblosan. Sementara itu, guna mengantisipasi banjir saat pemungutan suara, PJ Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi mengaku telah menyiapkan skenario di TPS rawan banjir. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto memastikan tidak ada ancaman yang dapat mengganggu pilkada besok. Kapolda menyiapkan 71.000 personil untuk pengamanan Pilkada Jakarta 2024. Pak Camat, Pak Lurah, Pak RT RW sudah tahu sampai petugas di TPS-nya. Kemudian juga informasi masyarakat nanti disampaikan melalui kanal-kanal yang ada. Sehingga kalau ada pemindahan TPS, masyarakat mulai hari ini semua petugas keamanan polisi yang wajib di TPS sudah mulai masuk. Karena untuk malam ini juga dia menjaga logistik pemilu, besok pendistribusiannya. Tergantung tipe-tipe dari TPS yang kita hadapi. Menko Polhukam menggelar rapat koordinasi bersama KPU untuk memastikan kesiapan pengamanan jalannya pencoblosan Pilkada 2024. Rapat juga membahas pelaksanaan Pilkada di daerah rawan bencana. Dalam rapat yang dipimpin oleh Menko Polhukam ini dibahas beberapa hal termasuk potensi kerawanan yang diprediksi akan terjadi di berbagai wilayah. Rapat ini juga membahas bagaimana penanganan kerawanan keamanan, logistik, hingga pelaksanaan pencoblosan di daerah bencana. KPU dan Bawaslu serta lembaga terkait secara intens melakukan sinergi untuk memastikan Pilkada serentak tahun 2024 berlangsung dengan aman dan transparan. Pemerintah juga mengingatkan agar seluruh aparat sipil negara bersikap netral dalam proses Pilkada serentak 2024. Kami dari pemerintah telah memetakan daerah-daerah rawan, baik itu dari pendekatan sisi rawan pada aspek keamanan, juga dari sisi aspek masalah teknis penyelenggaraan, diantaranya yang terkait dengan distribusi logistik, kemudian kertas suara, surat suara yang rusak, termasuk juga validasi yang terkait dengan daftar pemilih tetap, termasuk
Jelang pelaksanaan pilkada, upaya pendistribusian logistik terus dilakukan ke setiap TPS. Petugas harus melewati jalur berlumpur, perbukitan terjal, dan melewati sungai untuk memastikan logistik pilkada sampai tujuan. Dengan menggunakan motor trail, petugas harus menempuh jalur berlumpur menuju ke TPS di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Sebagian dari mereka berhasil melewati lumpur, namun tak sedikit harus terjatuh dan tenggelam ke dalam lumpur bersama motor yang digunakan. Selain jalan berlumpur, bencana tanah longsor di sejumlah titik juga menjadi kendala dan ancaman para petugas pembawa logistik. Ancam gas! Kasih turun saja banyak, kasih turun banyak! Mereka pun harus berjibaku saling bantu satu dengan lainnya untuk bisa sampai ke lokasi tujuan dengan tepat waktu. Selain dengan hadangan lumpur yang ekstrim, petugas juga harus bertaruh nyawa melewati sungai berarus deras. Di Lombok Barat, petugas mendistribusikan surat suara dan logistik lainnya menggunakan perahu kletek yang merupakan alat transportasi umum masyarakat setempat. Petugas pun harus ekstra berhati-hati, jika tidak maka kertas surat suara akan mudah tercebur ke laut. Usai menyeberangi laut, petugas juga harus melewati bukit terjal dengan jalan yang sangat curam, rusak, dan bebatu. Untuk dapat ke lokasi, hanya ditempuh menggunakan sepeda motor dan tidak sedikit petugas nyaris terperosok akibat jalan licin serta menanjak ke perbukitan. Di Lombok Barat sendiri terdapat 2 kecamatan yang sulit ditempuh untuk distribusi logistik, yaitu Kecamatan Lembar, Sekotong, dan Gunung Sari. Karena harus melewati jalur laut dan pegunungan. Sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, upaya distribusi logistik terus dilakukan petugas ke pelosok desa yang jauh dan sulit dijangkau. Salah satunya pengiriman logistik pilkada ke Dusun Pucukan dan Kali Gajah. Karena tidak bisa ditempuh dengan jalur darat, petugas harus mengirim logistik pilkada dengan menggunakan perahu. Tidak ada cuaca hujan, pendistribusian logistik pilkada ke wilayah ujung timur Sidoarjo ini berlangsung aman. Dengan menempuh perjalanan hingga 1,5 jam, petugas berhasil mengirimkan logistik pilkada ke 2 TPS yang ada di desa terpencil tersebut. Di 2 dusun terpencil tersebut ada sekitar 190 warga yang tercatat dalam daftar pemilih tetap pada pelaksanaan pilkada serentak 27 November esok. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, politisi PDIP Adiana Pitupulu menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo tidak selayaknya mengendorse calon kepala daerah karena bukan pimpinan parpol. Sementara politisi PSI Irma Huta Barat menegaskan Jokowi merupakan mantan presiden yang selaras dengan koalisi besar Kim Plus. Dan berikut cuplikan dialog dalam program Rakyat Bersuara. Konteks kita, dia sebagai pemimpin, dia sebagai mantan presiden yang tidak memimpin apa-apa. Dia tidak merekomendasikan siapa-siapa. Dengan demikian dia endorsement. Dia mempromosikan produk orang lain. Karena sebagai personal yang tidak memiliki kekuasaan apapun di partai, dia tidak menandatangani surat mandat apapun, surat rekomendasi apapun. Oke, jadi dia apa? Ya endorsement. Dia mempromosikan produk partai lain. Loh, Ibu Megawati mantan presiden, iya, tapi ketua umum partai, dia teken tuh semua surat. Pak SBY, iya mantan presiden, tapi ketua umum partai, dia teken tuh semua surat. Kok mau disamain sama Jokowi yang bukan ketua umum siapa-siapa? Enggak, logika berpikir kita bagaimana dalam mencari contoh itu? SBY sudah tidak menjadi ketua umum partai, sebagai Dewan Pembina. AHY yang menjadi ketua umum partai. Tadi konteksnya kita bicara mantan presidennya yang digarisbawahi. Ya kan? Kalau soal partai memang Pak Jokowi tidak memiliki partai, tetapi kan beliau berkomitmen akan selaras dengan Kim Plus.
Kenapa? Karena Presiden Prabowo mengatakan bahwa apa yang dilakukan beliau di pemerintahan 2024 sampai 2029 ini adalah keberlanjutan, kesinambungan. Artinya ada komitmen bahkan sebelum beliau lengser. Mbak Irma yang baik, tolong. Ibu Mega itu diputuskan Kongres. Betul. Oke. Pak SBY diputuskan Kongres. Oke. Ayo sejajarkan dong itu sikap putusan Kongres atau pernyataan pribadi. Please dong. Biar debat kita, diskusi kita punya bobot yang baik. Betul. Karena tidak ada partai, jadi jelas bahwa ketika artinya bahwa pernyataan pribadi kemudian disejajarkan dan keputusan Kongres puluhan ribu orang. Saya hanya menyamakan sebagai mantan presidennya. Ya. Islam.